Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryono dari SMK Twijah Bakti 2 Jombang akan melakukan perawatan berkala atau servis berkala 10.000 unit mobil Daihatsu Sirion dengan transmisi otomatis. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengambil PKB di SA. Ini saya ambil di SA beserta dengan kunci kontaknya. Selanjutnya saya siapkan peralatan yang digunakan. Peralatan sudah. Saya siapkan seat cover. Kita menuju ke unit darat. Kita pasang floor mat, selanjutnya kita pasang seat cover, kita masuk, kita pasang steering cover. Setelah terpasang steering cover, sebenarnya ada lagi transmisi handle cover, cuman kebetulan tidak ada di bengkel kami, kita lewati. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lampu-lampu. Yang lampu sein, lampu kepala sudah. Selanjutnya saya cek lampu sein. Maka kunci kotak harus kita posisikan on. Karena mobil ini adalah menggunakan immobilizer atau smart key. Untuk itu, untuk memposisikan on cukup di tombol 1 kali. Ini posisi ACC. Di tombol sekali lagi posisi IG. Setelah posisi IG, selanjutnya kita periksa lampu sein sebelah kanan. Kita tidak perlu turun, bisa melihat di kaca pembantu. Lampu mundur sudah oke. Lampu plat nomor, lampu. Setelah memeriksa lampu-lampu, kita cek lampu ruangan. Oke. Ini posisi on, sekarang posisi door. Pada saat pintu saya buka menyala, pintu saya tutup dia harus mati. Oke. Jadi kita kembalikan lagi ke posisi off. Setelah lampu-lampu sudah, selanjutnya kita periksa washer. Yang perlu kita periksa adalah intermittent, kecepatan low dan kecepatan tinggi, dan washer. Dan yang terakhir adalah hasil basutan daripada karet blade. Nah, ini hasilnya masih bagus, karetnya masih bagus. Sekarang yang wiper bagian belakang. Belakang oke, washernya juga oke. Sekarang kita lanjut. Selanjutnya pemeriksaan power window. Kita periksa sebelah depan kiri.
Kalau memeriksa harus sampai tuntas ke bawah, tidak boleh separuh, untuk memastikan bahwa kaca power window betul-betul berfungsi. Pas. Kanan belakang oke. Depan. Depan juga oke. Untuk selanjutnya kita periksa central lock. Untuk central lock tombolnya ada di sini. Untuk Sirion, kameramen bisa mendekat. Nah ini kita unlock, ini kita lock. Nah kita periksa semuanya sudah posisi ngelock. Ini juga ngelock. Mohon maaf Bapak instruktur, ini cuacanya mendung, jadi di bengkel kami lagi hujan, agak gelap. Jadi mohon maaf kalau nanti videonya karena cuaca yang tidak baik. Saya lanjutkan. Ini sudah. Sekarang saya periksa central lock sudah. Saya periksa mirror, automatic mirror, tombolnya di sebelah sini. Nah ini kita periksa yang ininya dulu. Nah bisa berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita sebelah kanan dulu, naik, oke, turun, oke, kiri, oke, gesek kanan, oke. Sekarang kita berpindah yang sebelah kiri. Kita coba yang left, ke kiri, ke kanan, bawah, oke, atas, oke. Nah, oke, sudah oke. Ini kita setting sesuai dengan kondisi yang awal tadi, sesuai dengan punya mobil, settingannya yang dari awal. Oke, selanjutnya kameramen kalau ke kiri tidak perlu berjalan, bisa dilihat dari sini aja biar tidak terlalu jauh. Selanjutnya kita periksa handrem. Untuk handrem kita periksa, yang baik adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kondisinya masih baik. Jika sampai kriknya sampai 8 atau 9, ini perlu disetel. Ini sudah masih baik, tidak perlu disetel. 1, 2, 3, 4, 5, sudah cukup baik. Handrem sudah. Selanjutnya kita periksa free play kemudi. Untuk free play kemudi, pada saat kita memeriksa harus mesin dalam kondisi hidup karena menggunakan power steering. Kita hidupkan mesinnya dulu. Setelah hidup, ini kita periksa, kita gerakkan. Free play-nya ini kita lihat rodanya. Oke, kalau kita tidak bisa melihat, kita bisa turun. Biasanya posisi diam kita geser. Ini free play-nya berkisar 1 sampai 2 cm. Ya, sudah baik. Pada saat mencet klakson harus dengan diputar. Klakson berfungsi dengan baik. Oke, mesin kita matikan. Kita lanjut pemeriksaan radio dan AC. Ini kita hidupkan. Kita periksa AC-nya. AC on. Ini pada saat ngetek dia kita cek blowernya medium, high, medium, low. Sekarang kita periksa radio, sudah on, itu ini sudah oke. Kita matikan kembali. Oke, ke belakang kita matikan. Kita
gasnya oke, tidak begitu banyak filternya, pedal remnya juga oke. Ini karena Matic tidak ada pedal couplingnya, bisa gripel bagus. Tangki sekalian. Selanjutnya setelah lampu-lampu kita periksa, kita lanjut memeriksa seat belt. Oke, baik. Sebelum kita keluar, kita buka kap mesin. Kita tarik kap mesinnya. Sekalian kita buka ke dalam, kameramen. Membuka tangki bensin. Untuk tangki bensin. Kita lanjut ke belakang. Kita periksa seat belt passenger. Selanjutnya kita periksa baut-baut. Baut-bautnya masih oke. Kita periksa juga slipnya masih oke. Kita periksa karetnya, ini juga masih oke. Kita kembalikan lagi. Pasang fender cover. Videonya gak lebih oke. Setelah fender cover kita pasang, kita lakukan selanjutnya pemeriksaan oli. Kita pasang alat sarung tangan pengaman juga. Kita gunakan masker. Karena ini adalah servis 20.000, maka oli mesin harus diganti. Ini cukup kita buka. Untuk nanti akan kita tap pada lift selanjutnya. Oleh karenanya kita periksa cairan minyak rem. Ini masih bagus, ada di upper. Kita periksa air washer. Ini juga masih bagus. Periksa air radiator sebelah sini, kameramen. Nah, ya, pada posisi full, masih di garis full, masih bagus. Oke, setelah itu kita bersihkan filter udara. Pembersihan filter udara kita tiup dari sisi bagian dalam. Cukup, kita tiup. Cukup,
Kita pasang kembali filter udaranya. Klipnya jangan sampai nggak terpasang. Ya. Kita periksa baterai. Baterai karena ini adalah jenis baterai kering. Ini kita lihat warnanya hijau, menunjukkan kondisinya masih bagus. Kita periksa poolnya juga oke, tidak ada korosi, bagus. Cek fisik juga tidak ada masalah. Oke, Nah, setelah kita periksa filter udara, selanjutnya kita periksa bel. Nah, ini pemeriksaan bel di sini cukup kita lihat, kita raba, tidak boleh ada retakan-retakan. Nah, terus kita tes kekencangannya. Untuk kekencangannya kita cari posisi yang terjauh. Kita berikan tekanan 10 kg. Maka kira-kira bel akan defleksi sekitar 1 cm atau 10 mili. Nah, ini dalam kondisi sudah cukup baik, tidak ada masalah. Selanjutnya kita periksa ban serep. Ban cadangan ini kita periksa. Kita periksa peleknya, teman-teman mendekat. Kita goyang-goyang jangan sampai berat. Bannya kita periksa. Ketebalannya tandanya belum kelihatan. Coba kita cari tandanya. Tanda biasanya ada tanda panah. Ini tandanya ada tanda ini. Nah, tanda Goodyear ini. Kita lihat di sini lagi yang mudah. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini masih tebal. Oke. Sekarang kita cek tekanannya. Kita berikan tekanan 31 PSI. Sudah cukup. Setelah kita memeriksa ban serep, kita lanjut ke posisi kedua. Kita siapkan. Kita pasang tanda. Untuk tandanya, yaitu tanda colokan yang ada di sini. Nah, ini titik poinnya, jadi jangan sampai keliru. Nah, oke. Kita lanjut. Setelah terpasang dengan posisi yang benar, kita naikkan kita pastikan posisinya harus tidak boleh bergeser. Kita siapkan panjang di
posisinya yaitu ban sudah tersangga dikit. Setelah itu kita periksa ball join. Ini kalau ball join rusak, pada saat kita goyang keluar dalam, ini akan goyang-goyang. Untuk memastikan, kita menggunakan obeng min besar atau lebih. Kita congkel kameranya sebelah sini. Kita masukkan di antara knuckle dan ball joint. Ini kita goyang. Kalau bunyi kletuk-kletuk, ini masih bagus, tidak ada bunyi kletuk-kletuknya, berarti ball joint masih bagus. Kondisi boot juga bagus. Oke, kita lanjut. Posisi lip sebelah kanan kita periksa. Kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan di sini. Nah, ini bagus, tidak jegluk-jegluk. Bootnya juga bagus. Oke, kita lanjut ke posisi lip ketiga. Nah, kita lanjut ke posisi lip ketiga. Kita naikkan kendaraan di atas kepala. Setelah posisi ini kita lakukan tap atau mengganti oli mesin. Kita buka drainnya ini, kita keluarkan sampai dengan masuk di tampung. Habis itu kita ganti filter oli, karena 20.000 harus mengganti oli dan filter oli. Terus setelah mengganti filter oli mesin, dilanjut mengganti oli transmisi. Nah, oli transmisi karena ini matic dan mobil ini adalah jenis bukan LCGC, maka oli matic diganti setiap 80.000 km. Akan tetapi jika tipe LCGC diganti setiap 100.000 km. Penggantiannya seperti ini. Yang lebih baik menggunakan model plus. Selanjutnya kita periksa exhaustnya, anting-antingnya oke. Oke, ke belakang kameramen. Oke, nah ini masih bagus. Kita lanjut ke suspensi. Pegas-pegasnya masih bagus. Oke, kiri juga bagus, stoppernya juga masih bagus. Kita lanjut ke shock absorbernya. Nah, ini juga masih kering, masih bagus. Yang sebelah kanan ini juga masih kering, masih bagus. Selanjutnya kita lakukan pengecekan baut-baut understel. Kita lakukan pengecekan semua yang ada di bawah. Oke, setelah kita cek kekenyangan semua, kita cek kebocoran dari selang-selang minyak. Oke, ke belakang kameramen, selang bensin, oke, kering, tidak ada masalah.
Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke posisi lip keempat. Posisi lip keempat, kendaraan kita posisikan posisi lip keempat, posisi kendaraan depan dada. Kita lakukan pemeriksaan bearing. Jika diputar terasa grek atau suara kasar, maka bearingnya jelek. Ini posisi masih bagus. Terus suspensi juga masih bagus. Serot, bojoin, serot, tong serot, bagus. Lanjut kita periksa kampas rem, sistem rem. Kita lepas rodanya. Kita lakukan pemeriksaan rem. Kita periksa bootnya masih bagus. Kita periksa kampas rem. Kameramen sebelah sini. Kita periksa brake pad di sini. Yang pertama adalah kita periksa ketebalannya. Ketebalan brake pad batas minimalnya adalah 1 mili. Ini kita ukur. Ini masih ada 6 mili, jadi masih bagus. Berarti cukup kita bersihkan saja. Kita bersihkan sambil kita gosok. Ini sudah sama, kita gosok. Setelah itu kita bersihkan pakai air gun. Setelah kita bersihkan, di sini juga kita bersihkan. Kita harus pakai masker. Setelah kita bersihkan, kita periksa disnya harus nggak boleh oleng dan kondisinya juga masih tebal. Setelah itu kita periksa ini pergerakan kalipernya. Ini tidak boleh macet. Pastikan dia bisa bergerak. Oke.
Yang bawah juga sama. Pastikan dia tidak macet. Oke. Setelah itu kita pasang kembali. Pada saat kita pasang, kita kasih grease. Yang kita kasih adalah bagian-bagian ini, biar pada saat dilakukan pengereman tidak timbul bunyi. Oke, sebelah sini. Oke, cukup sedikit saja. Ya, cukup. Kita pasang kembali. Oke. Setelah kita pasang, oke, pemeriksaan rem depan sudah selesai, dilanjut yang bagian belakang. Kita lanjut pemeriksaan roda belakang. Yang pertama, setelah kita bongkar, kita periksa ketebalan kamas remnya. Batas limit adalah 1 mili. Kita ukur. Hasil pengukurannya adalah 3,5 mili. Berarti masih bagus. Berarti perlu kita bersihkan saja. Kita gosok pakai amplas. Nah, setelah kita gosok, kita bersihkan. Untuk yang sebenarnya, yang baik dibersihkan dengan air supaya debunya tidak terhirup manusia. Yang kedua, menggunakan cairan pembersih yang pakai spray botol. Tapi kini kita tidak punya, menggunakan air gun saja. Oke, setelah bersih kita cek kebocoran di bootnya. Oke, masih bagus. Oke, tidak bocor. Kita cek macet tidak. Nah, ini bagus, tidak macet. Oke, setelah masih bagus, tidak macet, cukup kita lumasi tumbuhan-tumbuhannya menggunakan tempel. Jangan terlalu banyak.
Ya cukup. Di sini tumpuannya ada 3, 1, 2, 3. Sudah kita kasih tumpuannya. Sekarang kita lanjut pemeriksaan brim. Kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, kita periksa, tidak boleh gentong atau aus bagian dalam ini masih rata. Kita bersihkan dengan air gas. Setelah itu kita periksa, kita ukur diameter silinder gramnya. Hasil pembacaan adalah 180,2. Maaf, 180. Untuk brick drum, di sini ada batas limit penggunaan brick drum. Di sini ada maksimal diameternya adalah 181 mili. Artinya jika diameter brick drum ini sudah 181 mili lebih, maka harus diganti. Ini masih bagus, masih 180. Oke, kita pasang kembali. Karena kita nanti ngecek kebocoran. Selanjutnya kita turunkan sedikit untuk ngecek kebocoran. Posisi lip ke turun, unlock, naikkan dulu. Kanan ke belakang. Kita turunkan di bawah untuk ngecek kebocoran. Let's injak tekan kejarin dulu supaya ada tekanannya. Pengarap ya, harap. Kita tekan. Oke. Pastikan di saluran minyak ring tidak ada kebocoran. Periksa, oke, tidak macet yang belakang. Saluran minyak ringnya oke, tidak ada yang bocor, tidak ada yang macet, oke. Selanjutnya sudah bagus, tidak ada yang bocor, kita pasang roda dan periksa ban. Kita naikkan ke posisi oke. Setelah posisi 5, kita kembalikan ke posisi 6. Kita pasang roda sekaligus rolling roda. Roda depan kita taruh belakang, belakang kita taruh bagian depan. Ini roda depan kita taruh di belakang.
kita periksa posisi bannya. Kita lihat di sini. Ini tandanya. Ke sini kameramen, atas sini. Nah, ini masih bagus, masih tebal, masih kurang lebih 2 mili ini. Ini kameramen. Ini ya, oke. Kan masih bagus. Sekarang yang depan. Kita periksa bannya juga. Ini tandanya. Di sini ini juga masih bagus, masih kurang lebih 2 mili. Oke, kita lanjut ke posisi klip ke-7. Siap ya. Itu mohon maaf, klipnya agak trouble. Selanjutnya kita torsi bannya, kita handle lebih dahulu. Untuk kalau kekerasannya yaitu 10 Newton meter. 107 Newton meter. 107 Newton meter. Atau kalau kilogram force meter ini adalah 11 kg force meter. Nih 11, 12, 13, 14, 15. Oke.
Oke, sudah selesai. Kita lanjut. Kita tekanan angin ban. Tekanan angin ban kita periksa, berikan 31 PSI. Lanjut. 31 PSI. Ya. Selanjutnya kita isi oli mesin. Yang tadi sudah kita buka, kita isi olinya. Kita ambil, ini cukup demo saja, kita isi. Taruhlah sudah kita isi. Kita tutup kembali. Setelah kita isi oli, kita tutup kembali. Terus kita ganti busi. Kita siapkan alatnya. Ini untuk servis berkala, busi yang normal, busi yang biasa diganti setiap 20.000 km. Karena ini Sirion adalah menggunakan busi iridium, penggantiannya setiap 100.000 km. Untuk itu hanya saya tunjukkan saja, tidak perlu saya lepas. Ini businya. Ini pakai busi iridium, tidak perlu saya lepas. Lanjut. Pemeriksaan full lagi, kondisi fisiknya masih bagus. Oke. Periksa tegangan. Tegangannya harus 12 volt ke atas. Oke. Lanjut, kita hidupkan mesin. Oke. Kita periksa getaran mesinnya, apakah terasa bergetar. Kita cek kebocorannya, apakah ada kebocoran. Oke, pastikan sudah terpasang semua. Ya. Kita cek karkoil kanister. Karkoil kanister. Kanisternya ini yang menuju ke indang manifold. Oke, sambungannya bagus. Oke, tidak ada masalah. Oke, sekarang kita lihat refrigeran hasil. Selanjutnya kita periksa ini AC refrigerannya. Pastikan dia, kita on-kan AC-nya dulu. AC sudah on. Nah, pastikan di sini ada gelembung-gelembung sedikit, menandakan kondisi freon kondisinya cukup dan tekanannya baik. Oke. Oke. Kita posisi lip 8 memeriksa kebocoran. Kita lanjut posisi lip 8. Kita naikkan lagi kendaraannya. Oke, sudah di atas. Kita cek kebocoran. Habis penggantian oli, filter oli pertama kita cek masih bagus, tidak ada yang bocor.
Oke, nggak ada yang bocor. Oke, kita turunkan kembali posisi lid 9. Mohon maaf, lidnya agak trouble, jadi waktunya habis di dalam proses naik turun lid. Ini aku luar apa terus. Terus enggak langsung ini. Langsung keluar. Oke, ini. Gas. Setelah posisi lip 8, posisi lip 9, kita bersihkan bekas-bekas kotoran ini, terus kita lepas tender cover. Kita bersihkan ini, kita katakan tinggal sama. Gas. Kita lepas steering cover, seat cover, floor mat. Oke, kita ambil kuntinya, kita sesuaikan. Kita tutup katanya ini. Kita selanjutnya kita serahkan checklist kita kepada Karu untuk dilakukan pemeriksaan atau pengetesan atau percobaan kendaraan oleh Karu. Ini bedanya Karu. Sekian servis berkala 20.000. Ada kurang lebihnya, kami mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.